Skema dari asuhan keperawatan pada kasus kelompok kami adalah eklamsia. Dari asuhan keperawatan ini, melalui proses asuhan keperawatan, yang pertama itu adalah pengkajian keperawatan. Pengkajian keperawatan itu meliputi identitas pasien. Ditemukan pada kasus ini ada nama pasien, usia, tanggal masuk rumah sakit. Lalu dari riwayat kesehatan itu ada keluhan utama, riwayat sakit saat ini, dan riwayat sakit terdahulu. Lalu yang ketiga adalah pemeriksaan penunjang, ini diambil dari hasil laborat. Dalam riwayat kesehatan, di sini dilakukan pemeriksaan fisik per sistem, itu meliputi neurologi, pernafasan, kardiovaskuler, nutrisi, genitourinaria, akses vaskuler, integumen, komunikasi dan kebutuhan informasi, spiritual, serta rencana pulang. Menurut kelompok kami, pengkajian yang sudah dilakukan ini sudah sesuai dengan pedoman proses melakukan pengkajian. Dalam melakukan pengkajian ini, perawat melakukan dengan mendapatkan data dengan cara wawancara secara langsung kepada pasien dan keluarga, mulai dari riwayat dahulu, sekarang, dan riwayat saat pasien hamil. Pengkajian ini dilakukan di IGD, di ICU, dan di ruangan. Perawat juga melakukan pengambilan data itu dengan observasi, lalu dengan pemeriksaan fisik yang meliputi per sistem tadi. Diagnosa keperawatan yang bisa ditambah adalah yang pertama, hipervolemia. Ini berhubungan dengan retensi cairan yang dibuktikan dengan data gangguan tekanan darah, edema, dan ketidakseimbangan elektrolit. Data yang mendukung hasil protein urinnya menunjukkan positif, lalu tekanan darahnya tinggi, dan kedua tungkai tanpa edema. Lalu tambahan diagnosa yang kedua itu adalah ansietas, berhubungan dengan ancaman terhadap kematian. Dibuktikan dengan gelisah, bingung, sulit tidur, diaforesis, tekanan darah meningkat, frekuensi nafas meningkat, frekuensi nadi meningkat. Data yang mendukung adalah keluarga dan pasien menghendaki informasi tentang penyakit yang diderita, tindakan pemeriksaan, tindakan perawatan, dan pengobatan. Setelah disusun diagnosa keperawatan, proses keperawatan yang selanjutnya adalah menyusun rencana keperawatan. Pada diagnosa yang pertama, pada kasus belum sesuai teori dalam rencana tindakan. Pasien masih terjadi kejang post-SC, masih perlu dilakukan rencana tindakan pencegahan kejang, kolaborasi terapi lebih spesifik jenisnya. Pada diagnosa yang kedua, perlu ditambahkan intervensi yang ada di teori, meliputi dukungan emosional untuk mencegah stres saat perawatan di ruang khusus, agar irama jantung tidak aritmia, tirah baring untuk mengurangi aktivitas dan metabolisme tubuh. Lalu yang ketiga, rencana tindakan yang ada di teori perlu ditambahkan untuk manajemen nyeri, meskipun terapi non-farmakologi memerlukan waktu untuk melakukan intervensi ini, supaya tanpa intervensi keperawatan mandiri dalam manajemen nyeri. Lalu untuk diagnosa yang terakhir, rencana tindakan pada teori perlu ditambahkan pada kasus untuk tanda-tanda infeksi, tidak hanya berupa inspeksi luka saja. Setelah menyusun rencana keperawatan, proses keperawatan selanjutnya adalah melakukan implementasi keperawatan.
Perawat melakukan implementasi keperawatan sesuai dengan rencana keperawatan yang sudah disusun pada langkah sebelumnya. Kekurangan kelompok dalam menganalisa adalah ketidaklengkapan data implementasi yang diambil saat studi dokumentasi, sehingga data yang dimunculkan tidak bisa lengkap. Lalu, proses keperawatan yang terakhir adalah evaluasi keperawatan. Dalam kasus ini, perawat dalam melakukan evaluasi keperawatan yang dituliskan tidak sesuai dengan kriteria hasil yang dituliskan di rencana keperawatan. Yang dituliskan hanya tanda-tanda vital dan kondisi klien saat itu. Evaluasi yang dituliskan seharusnya mengacu pada kriteria hasil yang sudah dibuat pada perencanaan keperawatan.